Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 8 November 2023. Sajian utama hari ini antara lain, diterjang angin kencang, atap rumah sakit di Pali ambruk. Empat pelaku perampokan toko emas ditangkap Polda Sumsel. Lezatnya pindang ikan patin tempoyak. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel. Selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, diterjang angin kencang, atap rumah sakit Pratama Tanah Abang Kabupaten Pali melayang terbawa angin. Kondisi atap dan plafon hancur berantakan sehingga ruangan tidak bisa digunakan. Tak mampu menahan derasnya terjangan angin, atap rumah sakit Pratama Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali terlepas terbawa angin. Tidak hanya atap, plafon pun ikut ambruk ke lantai. Beruntung atap yang terbang merupakan ruang direktur dan administrasi, bukan pelayanan ruang UGD dan rawat inap, sehingga pelayanan pasien tidak terganggu. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kejadian ini sempat membuat heboh rumah sakit karena suara atap yang terbawa angin begitu kencang dan membuat kaget. Wakil Bupati Pali mengatakan musibah telah ditangani, barang dan material dievakuasi dan pihaknya akan memasang terpal untuk sementara agar menghindari kebocoran saat hujan. Ya, alhamdulillah sementara ini sudah kami rapatkan tadi. Langkah sementara mulai besok ini dibersihkan semua puing-puing dibersihkan. Kemudian kami minta kepada BPD untuk memasang terpal untuk pengaman sebagai atap sementara. Di samping itu juga dari PHPU sudah menyiapkan perencanaan untuk membuat atap dulu, karena yang penting kita atapi dulu supaya bisa mencegah sebagian air hujan langsung masuk ke dalam. Iya, terkait cuaca sekarang ini kan sudah musim kemarau, musim hujan. Jadi kondisi sekarang ini kalau dihimbau kepada masyarakat bahwa saat ini kondisi sudah masuk musim hujan, jadi harus hati-hati, ya kan, karena kondisi angin kencang dan hujan lebat. Untuk saat ini, ruang direktur dan administrasi dipindahkan ke ruangan lainnya yang tidak berdampak. Pelayanan Rumah Sakit Pratama Tanah Abang tetap berjalan normal. Dari Pali, Bisrun Silvana, Anjus melaporkan. Sementara itu pemirsa, kemarau panjang yang melanda sejak pertengahan tahun 2023 hingga saat ini memaksa pihak PDAM Tirta Lematang memangkas penyaluran air bersih hingga 50%. Pemangkasan ini dilakukan menyesuaikan intensitas Sungai Lematang yang semakin surut sebagai bahan dasar air. Kemarau panjang yang melanda hampir di seluruh kawasan menyebabkan intensitas air Sungai Lematang surut drastis. Salah satu fungsi vital Sungai Lematang adalah sumber utama bahan dasar produk air bersih Tirta Lematang. Menyesuaikan dengan kondisi saat ini, pihak PDAM Tirta Lematang memangkas penyaluran air bersih kepada pelanggan hingga 50% dari aktivitas biasa. Kualitas produksi dan tekanan air tetap sama, hanya saja waktu penyaluran dipangkas 50%. Konsumen penerima dengan waktu 12 jam saat ini menjadi 6 jam, sedangkan penerima dengan waktu 8 jam menjadi 4 jam saja. Pendistribusian masih normal seperti biasa, tapi kita jadwal. Jadi dijadwal, dibagi per wilayah supaya pengaliran merata. Jadi kalau selama ini 8 jam, mungkin kita buat 4 jam. Ada yang 12 jam, kita buat 6 jam. Dikurangi jam operasionalnya, jam pendistribusian. Tapi operasional kita tetap, kalau di IPA 4 tetap 24 jam produksinya, kalau di Karanganyar, IPA 3 tetap 16 jam. Selain memangkas jam penyaluran, pihak PDAM Tirta Lematang Lahat juga membangun bendungan darurat di lokasi mulut sedot air baku untuk meningkatkan intensitas air agar pipa sedot mampu menyedot air baku yang surut sehingga produksi tetap berjalan. Dari Lahat Balaputra, Ajus melaporkan. Ganjar Pranowo silaturahmi dengan warga hadiri sejumlah transmigrasi dan desa di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan disambut antusias warga.
dalam rangka audiensi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan petani. Ganjar Pranowo, calon presiden pada pemilu 2024 mendatang yang didukung Partai Perindo, mengunjungi sejumlah desa di 3 kecamatan Kabupaten Musi Banyu Asin dengan tema Tilik Masyarakat Sedulur Ngapak. Ganjar Pranowo, calon presiden di Partai PDIP, hadir di Desa Bukit Jaya disambut hangat oleh ribuan warga dalam rangka audiensi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, dan petani. Setelah itu Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi di Ponpes Al-Fudollah Walisogo dan sholat zuhur hingga makan siang. Turut hadir pada kegiatan jumpa dengan masyarakat, Beni Hernedi didampingi istri dan anggota DPRD Sodingun. Usai kunjungan ke sejumlah desa, Ganjar Pranowo juga berkunjung ke Desa Mekarjaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyu Asin di 4 lokasi yang berbeda. Dalam rangka apa, Pak? Ini kunjungannya, Pak? Silaturahmi. Ya, masalah pekerjaan lah. Gitu ya. Ya, kalau kita buka lahan pekerjaan buat masyarakat. Yang pasti sawit mahal. Juga karet mahal. Warga berharap Ganjar Pranowo memenangkan Pilpres 2024 nanti dan dapat memenuhi keinginan warga, terutama infrastruktur, harga karet dan harga buah kelapa sawit naik, serta harga yang pantas. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari Ayus melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo melakukan kegiatan safari politiknya di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya ini, Ganjar Pranowo menyapa ratusan warga masyarakat di Desa Kalibening bertajuk Ganjar Setilik Ngapak Musirawas. Ratusan warga masyarakat di angkringan Kebun Belimbing, Desa Kalibening, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, tampak antusias menyambut kedatangan calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo. Kedatangan calon orang nomor 1 di Indonesia ini ingin menyapa warga masyarakat asal Pulau Jawa yang berada di Kabupaten Musirawas, di mana acara dikemas dalam kegiatan Ganjar Setilik Dulur Ngapak. Dalam sambutannya di depan ratusan warga, Ganjar Pranowo menyampaikan kedatangannya ke Kabupaten Musirawas untuk bersilaturahmi, terutama kepada warga sedulur dari asal Pulau Jawa yang sudah menetap di Musirawas. Melalui kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat terus terjalinnya suasana yang aman, sehingga nantinya membuat kondisi Sumatera Selatan yang tidak mudah saling tersinggung, khususnya di Kabupaten Musirawas, tanpa ada unsur kekerasan, terlebih di saat ini memasuki tahun politik. Inilah cara kita berbineka tunggal ika. Nanti bu, ya, dan membawa isu-isu suku, agama, golongan, ya. Kalau kita sudah bermasyarakat, itulah saudara kita semua. Saudara sebangsa, sekemanusiaan, dan kemudian kita membangun berkolaborasi bersama-sama. Dari Musirawas, Faisal Agustiawan, Ayus melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Prabu Mulih menetapkan 398 daftar calon tetap anggota DPRD Kota Prabu Mulih tahun 2024-2029. Dari hasil rapat pleno, 1 orang dinyatakan tak memenuhi syarat pencalonan, serta 3 orang lainnya mengundurkan diri. Calon anggota legislatif Partai Nasdem dinyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabu Mulih tidak memenuhi syarat melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Selain Nasdem, 3 partai politik seperti PKS, Hanura, dan PAN juga turut kehilangan caleg karena bacalek menarik diri. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabu Mulih, Marjuansyah, mengatakan penetapan 398 daftar calon tetap anggota DPRD Kota Prabu Mulih dari sebelumnya berjumlah 402 calon. Sekitar 402 DCS, tetapi dalam perjalanan ketika ada pencermatan, kemudian verifikasi kembali gitu ya, sebelum penetapan DCT, ada beberapa bacalek dari beberapa partai juga kemudian mengundurkan diri, dan ada yang tidak memenuhi syarat lagi gitu ya. Nah, beberapa di antaranya itu ada seperti partai PKS, partai Hanura, partai Nasdem, dan partai PAN terakhir. Dengan telah ditetapkannya daftar calon tetap DPRD Kota Prabu Mulih tahun 2024-2029, partai politik peserta pemilu tidak bisa lagi mengganti calon yang dinyatakan gugur oleh KPUD.
Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Prabu-Mulih akan segera melakukan produksi pencetakan surat suara setelah memastikan lambang partai politik, nomor urut partai, serta nama caleg tidak ada kesalahan. Dari Prabu-Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. 4 perampok toko emas ditangkap Polda Sumsel. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. 4 pelaku perampokan toko emas bersenjata api di Kabupaten Pali akhirnya diringkus Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Para pelaku ditangkap di persembunyiannya di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat bersama barang bukti 2 pucuk pistol rakitan dengan belasan butir amunisi. Dari rekaman CCTV, Subdit Jatantras berhasil mengidentifikasi ciri-ciri para pelaku. Para pelaku diketahui residivis kasus perampokan dan pencurian, bahkan salah satu pelaku merupakan residivis spesialis perampokan toko emas. Total 4 pelaku mempunyai peran masing-masing, 3 pelaku berperan sebagai eksekutor di dalam toko emas, sedangkan 1 lagi memantau mengawasi lokasi sekitar. Para pelaku merampok toko emas di Pasar Inpres, Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, 31 Oktober lalu. Keempat pelaku ditangkap Jatantras Polda Sumsel di 2 lokasi berbeda, yaitu di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. ST 44 tahun, WW 37 tahun, dan SY 49 tahun merupakan warga Bengkulu, sedangkan SG alias Suwito 49 tahun merupakan warga Belitang Oku Timur, Sumatera Selatan.
3 dari 4 pelaku merupakan residivis pencurian dan perampokan. Bahkan SG alias Wito baru 1 tahun keluar dari penjara dalam kasus sama, yakni perampokan toko emas di wilayah Sumatera Selatan. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan saat perampokan. Polisi juga mengamankan amunisi sebanyak 19 butir dari tangan para pelaku. Orang berapa total kakak beraksi di Pali? 3. Orang 3. Peran kakak itu apa nih? Eksekutor. Eksekutor sama siapa, nama siapa lagi yang eksekutor? Ini siapa? Brojo. Brojo. Terus yang 2 teman lagi? Itu bagian mobil Wawan, yang ini karena dia tidak jadi cuma ikut survei. Survei, yang satu ngawas lagi. Iya. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan Sabdi Jatanras Polda Sumatera Selatan. Polisi juga masih melakukan pengembangan terkait barang bukti hasil dari perampokan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang paman di Palembang tega cabuli keponakannya berusia 14 tahun. Hasil pemeriksaan tak terhitung lagi perbuatan cabul dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Suhardi Mansyah alias SM, 43 tahun, tak berkutik saat digiring petugas. SM yang kesehariannya sebagai sopir travel ini diringkus Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan. Pelaku dilaporkan telah melakukan perbuatan cabul terhadap keponakannya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Perbuatan terungkap saat keluarga korban melihat pesan singkat WhatsApp berbau pornografi yang dikirim oleh pamannya. Saat didesak, korban mengakui kalau pamannya sering melakukan hal tak senonoh. Akibatnya keluarga melapor ke polisi. Di hadapan polisi, pria beristri ini mengaku dirinya hilaf melakukan itu karena sering melihat video porno. Setiap melancarkan aksinya, korban diiming-imingi uang jajan yang bervariasi. SM mengatakan baru 3 kali melakukan cabul dengan cara memegang, meraba, atau menyentuhkan bagian sensitif keponakannya. Kejadian sudah mulai dilakukan oleh pelaku sejak anak di kelas 5 SD, yaitu tahun 2018 sampai saat ini. Sampai terakhir kemarin sebelum melaporkan di bulan Mei. Berarti sudah tak terhitung bulannya? Kalau pengakuan pelaku sudah untuk cabulnya sudah tidak terhitung. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pindang ikan patin tempoyak merupakan menu tradisional yang punya cita rasa unik dan menggugah selera. Karena selain segar dan kaya rempah, juga cita rasa durian yang begitu menggoda. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ikan patin kerap dijadikan menu olahan pindang Palembang. Pindang patin pun makin kaya rasa dengan campuran tempoyak yang merupakan fermentasi buah durian. Rasanya yang unik membuat menu khas Palembang ini menjadi pilihan warga bumi Sriwijaya. Menu pindang patin tempoyak menggunakan bahan-bahan seperti daging ikan patin segar, tempoyak durian, cabai merah keriting, kunyit, serai, gula, dan garam. Ulek bahan-bahan untuk bumbu hingga halus. Lalu masukkan dalam panci berisi air mendidih, tambahkan tempoyak durian dan aduk merata. Setelahnya masukkan gula dan garam serta potongan daging ikan patin. Terakhir tambahkan potongan terong dan daun kemangi agar masakan lebih harum. Pindang patin tempoyak pun siap disajikan. Berbeda dari pindang umumnya, pindang tempoyak menawarkan cita rasa durian yang khas. Durian fermentasi, kalau di Palembang disebut tempoyak, ya nggak tahu di daerah lain. Ya, jadi di sini manfaatin buah durian yang banyak gitu kan, daripada ada yang busuk atau masam segala macam. Jadi yang kita bikin jadi tempoyak atau durian fermentasi. Jadi dari situ kita bisa olah lagi jadi makanan khas Palembang, yaitu pindang tempoyak. Pokoknya perpaduannya pas banget. Rasa duriannya gimana? Duriannya mantap, pas. Dan rasa duriannya lebih terasa gimana? Iya, kuahnya kental, dari duriannya tuh enak banget. Wanginya juga khas durian banget. Mahal nggak harganya, Mbak? Nggak, harganya murah meriah. Metrianti menjual menu ini seharga Rp10.000 per porsi. Sementara dalam sehari bisa menghabiskan 30 kg ikan patin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar Ayu Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Ayu Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat.
Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.